Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arijal dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-9 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Haini Nuraini SHMH beserta dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif tindak pidana karena perbuatan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghasilkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Sifat melawan hukum terdiri dari dua. Yang pertama melawan hukum formil, yang kedua melawan hukum material. Melawan hukum formil yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Yang kedua, sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Kesimpulannya, bahwa melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang yang tertulis. Melawan hukum material yaitu bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law atau hukum adat. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi, kesimpulannya melawan hukum material itu sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sifat melawan hukum material dibagi menjadi dua. Yang pertama dalam fungsi negatif, yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua dalam fungsi positif, yaitu menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi negatif, contohnya arrest dokter hewan, dibebaskan dengan 3 pertimbangan. Yang pertama, negara tidak dirugikan. Yang kedua, kepentingan umum terlaksana atau terlayani. Yang ketiga, dokter hewan tidak mendapat keuntungan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang yaitu mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas. Orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Dengan istilah melawan hukumnya seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, dan 332 KUHP. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Ada syaratnya. Yang pertama, apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada 2 pendapat, yaitu yang pertama, dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif. Yang kedua, dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Kesimpulannya yaitu sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya atau alasan pembenaran. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Selanjutnya, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila 1. Yang terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua, hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Yang ketiga, rasa keadilan itu harus bersifat umum. Terima kasih.